Halo guys, ini film bagus The Art of Sarah di serial Netflix. Jadi mengenai si Sarah. Sarah Kim ini adalah nama alias yang diciptakan oleh orang yang mau menipu, yang tidak mau menunjukkan jati diri aslinya. Jati diri asli ini nggak mau ditunjukkan karena banyak hal. Antara lain karena dia itu belum menjadi orang kaya. Atau enggak ya dia sudah jadi orang kaya tetapi tetap tidak mau menunjukkan masa lalunya, nama masa lalunya yang adalah bukan orang kaya, yang adalah hanya karyawan biasa, karyawan toko. Dia di film ini menunjukkan bahwa orang yang memang kaya, orang yang memang mentalnya kaya dan orang kaya. Jadi lebih bisa saya bilang orang kaya gitu deh ya. Orang yang memang kaya walaupun dia sedang susah, dia itu akan tetap berperforma seperti orang kaya. Dia akan melewati tantangan-tantangan, proses-proses, masalah-masalah yang dihadapi. Jadi, masalah-masalah itu yang akan terus menunjukkan dia itu orang kaya atau bukan. Dia itu bisa melewati masalah-masalah itu atau enggak. Masalah-masalahnya itu ya akan diselesaikan secara gaya orang kaya walaupun dia lagi susah kayak gitu teman-teman. Jadi bagus sekali film ini ya, banyak film lain juga bagus, cuma film ini bagusnya itu ada pokoknya seorang biasa ya, dia itu bukan Sarah Kim awalnya itu, jadi siapa gitu lah, perempuan. Akhirnya ya dia bekerja sebagai pelayan toko gitu. Dia melakukan dua kesalahan waktu sebagai pelayan toko itu. Pertama, dia itu nggak tahan kencing dan dia karyawan nggak boleh masuk ke toilet pelanggan customer. Dia hanya boleh masuk ke toilet karyawan yang diletakkan agak jauh ya. Sama di Indonesia juga ada begitu. Jadi toilet karyawan sama toilet pelanggan tuh dibedakan. Nah, waktu mau tutup toko malam-malam, dia meninggalkan untuk nggak tahan kebelet kencing pipi ke toilet karyawan. Akhirnya kecolongan lah toko yang dia jaga itu ya. Pertama, jadi dia harus mengganti rugi. Namun karena dia dekat dengan supervisornya, dengan pimpinan supervisornya gitu, tingkat di atasnya dikit, akhirnya dia dibilang dia harus ganti rugi tuh 50 juta won. Jadi sekitar 500 juta rupiah kayak gitu atas kehilangan barang. Akhirnya dia minta dikasihanin, dia dipindahkan ke bagian gudang. Di gudang dia melakukan kesalahan lagi, nggak sengaja dia lagi stres, pusing pikiran, dia cutter itu barang tas yang baru masuk, barang mewah, jadi harganya mahal sekali. Dia udah nggak tahan, akhirnya dia bikin kekacauan, dia kabur pergi ya. Jadi seperti ini, dia pergi tanpa jejak kayak gitu. Akhirnya itu ya karena ada orang kenal juga, gimana dia tidak terlalu dikejar, tidak terlalu dituntut. Namun dia memiliki inisiatif untuk tetap mau mengganti rugi. Mau mengganti rugi itu karena apa ya? Mau mengganti rugi itu karena ya dia kan sebenarnya tetap bisa diselusuri kan. Tetapi dia muak, dia nggak mau bekerja di perusahaan itu lagi, di toko itu lagi. Akhirnya dia coba jual tas. Jadi nggak tahu dia ada jalannya bagaimana, dia jual tas ya, tas diskonan untuk karyawan dari temennya itu yang masih di mall itu. Akhirnya dia bisa jual harga tinggi sekali. Akhirnya dia ketagihan sampai dia berhutang kepada rentenir ya, peminjam yang memberikan bunga besar sekali. Akhirnya dia pede bisa jual-jual gitu. Ternyata ada peraturan baru, karena ketahuan barang yang sale itu diperjualbelikan, akhirnya dibatasi hanya boleh satu barang setiap karyawan, ID karyawan. Akhirnya dia berbuat curang, dia minjem tuh, dia ambilin itu ID orang lain, jadi hilang gitu kan. Dia itu tetap nggak bisa nggak bisa tercover kayak gitu ya. Itu pertama.
Kemudian akhirnya dia dari pengalamannya dia itu, dia apa namanya, ini apa mau membuka usaha, dia caranya nipu lagi, mau nipu orang lagi. Dia berlagak sebagai orang kaya. Dia ya dia jadi seperti intelijen gitu. Dia tahu nih, ini bosnya mall ini, kemudian rekanan yang pernah dia incer, sebagai bos dari kompetitor lain kayak gitu kan. Akhirnya ada bos yang lain, dia tahu nih, dia deketin, dia tumpahin anggur. Dia tahu ini orang ini apa nggak gitu hormatin sama bos pemilik mall kayak gitu-gitu. Akhirnya berteman. Ya udah, dia bilang apa mau kerja sama atau bagaimana. Dia ini pemilik tas Boydoer. Jadi tas itu ternyata itu dia bikin seperti review-reviewnya segala itu apa nggak benernya. Jadi dikenal itu, jadi dia bikin narasi cerita bahwa tas ini adalah dari zaman dahulu kayak gitu, dipakai oleh kerajaan-kerajaan di Eropa seperti itu. Jadi dia mengarang cerita itu, dan dia dari pengalaman yang menjual barang mewah, dia bisa tuh jual dengan narasi cerita, dia bisa menjual barang mewah, dan dia membuat produk, nama produknya itu Boydoer, dan dia ada nawarin ke orang yang tadi nih, yang nggak gitu dihormatin pemilik mall itu, mau gak ini kerja sama investasi modal kayak gitu kan. Ya udah, dia bilang dia oke, dia hanya punya 10 juta won, 10 miliar won. Dia berikan 15 miliar won kayak gitu kan. 15 miliar won, dia akan janjiin keuntungan besar kayak gimana. Dan dengan portofolio dia itu tahu, dia itu sebagai pemilik dari line brand terkenal kayak gitu kan. Akhirnya dipinjemin, tapi nanti ketahuan bahwa pemberi pinjaman mengetahui bahwa si tasnya itu ternyata hanya produk lokal di Korea yang dibikin oleh imigran, ya kan. Akhirnya dia kesel, dia sewa debt collector lagi, dikejar lagi lah si Sarah ini. Tapi sebelumnya itu sebenarnya Sarah ini udah makin menjadi kuat, walaupun tadinya dia susah, dia miskin, dia karyawan biasa ya, karena mentalnya dia kuat ya, yaitu namanya sampai dia punya feeling, dia tahu cari pelanggan waktu dia kerja seperti di bar karaoke gitu. Dia tahu ada informasi bahwa ini ada orang yang butuh ginjal. Dia deketin lah ini orang yang udah rada tua gitu, dan begitu udah mabuk berat, yang lain pada kabur pergi, yang pelayan lain, ladies companion kayak gitu. Dia tetap nunggu di ruangan itu, dia tetap baikin, dia bilang dia mau menolong. Jadi ini dia mau menolong bapak gitu, ginjal. Akhirnya dideketin lah. Akhirnya dia bilang peraturan itu kalau ginjal itu ya itu nggak boleh secara paksaan kayak gitu kan. Harus teruji, pernikahannya harus minimum 2 tahun gitu loh, banyak peraturannya. Itu perlu di-recheck lagi ya di Korea ya. Akhirnya menikah tuh sampai 2 tahun segala. Akhirnya dia terkumpul uang kan, dapat uang kayak gitu. Sampai tadinya dia kan punya uang utang-utang lain, dikejar debt collector lain ya kan. Nah, itu namanya jadi utangnya udah terpenuhi. Kemudian di akhir itu dia mau ninggalin itu si suaminya ini, tapi di akhir dia ditangkap dan suaminya itu nyampunin ya, suami pura-pura ini ngampunin ya. Ini dia salah karena dia mau ditipu kayak gitu. Akhirnya tapi dia donor ginjalnya, dia habis selesai itu pisah, dia pergi kayak gitu kan. Balik lagi dia ke ini lagi membesarkan brandnya. Dan itu sebenarnya ada satu kejadian dari salah satu perajin tas yang dia pekerjakan itu, tas yang tadinya murah, tas murah jadi bagus sekali itu, yang detail sekali. Dia ini ada
apa namanya, karya apa, orangnya ini yang pengrajin itu yang iri, dia dibaikin, dikasih kartu kredit, dia bilang dibilang, "Sarah, tanpa kamu saya nggak bisa apa-apa," kayak gitu kan. Ya udah akhirnya, eee, ini dia ngelunjak ya, ngelunjak, akhirnya ya udah jadi ribut kayak gitu kan. Dia bisa pikir gantiin mukanya mirip kayak gitu, teman-teman. Akhirnya udah, gantiin, akhirnya tuh saling bunuh, akhirnya seperti yang digambarkan di film itu adalah si perajin itu yang dibunuh, tapi untuk menghindari penjara, dia akhirnya ngaku bahwa dia bukan Sarah Kim. Dia adalah perajin yang dibunuh oleh Sarah Kim itu. Ya, untuk agar merek Boydori-nya itu tidak di-bredel, tidak dibumi hanguskan, tidak ditutup kayak gitu. Akhirnya dia mengaku bahwa dia itu membunuh Sarah Kim, si orang kaya yang dibunuh dia. Akhirnya si orang kaya ini, brandnya orang kaya kan aman kan, tapi dia ini di penjara kan, tapi brandnya dia tetap ada ngasilin uang melalui jalur-jalur belakang kayak gitu ya kali ya, melalui perusahaan kayak gitu kan ya. Tapi yang dia bisa akses, dia bisa ini, cuman identitasnya itu dia tutup. Nah ini kalau dilanjutin lagi sepertinya jadi apa ya namanya teman-teman, jadi bisa panjang gitu. Nanti kalau diselidikin lagi, kan kamu belum dihukum sebagai yang ini, sebagai Sarah Kimnya asli, kamu hanya sebagai ini agar melindungi brand kamu. Tapi polisi juga melakukan gitu, ya udahlah agar bisa ada yang dihukum kayak gitu kan. Dan si akhirnya itu ya udah, brandnya dia selamat, si polisi itu naik pangkat, polisi tahu salah satu polisi tahu dia itu bukan yang ngebunuh sebetulnya, dia itu bukan yang punya brand, tapi ya udahlah, jadi sama-sama ini menang tapi nggak ngaku, jadi dibikin abu-abu. Kalau mau dibikin panjang lagi, nanti diselidikin lagi, kamu itu Sarah Kim, tapi aneh karena di film itu nggak diselidikin sih, dicari kayak gitu. Jadi teman-teman, inti kesimpulannya adalah orang yang lagi susah tapi dia memiliki mental orang kaya, memiliki kepribadian orang kaya, dan dia adalah orang kaya walaupun lagi susah, dia akan tetap jadi orang kaya. Jadi teman-teman, kita orang hebat lagi susah, jalani itu, usahakan itu terus makin pulih, makin baik. Itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye teman-teman.